Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kalian telah mempelajari tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan sekarang akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Baik, nanti yang akan kalian pelajari tentang ukuran penyebaran data pada data tunggal maupun data berkelompok. Pada kesempatan kali ini, kalian mempelajari yang data tunggal terlebih dahulu. Nah, ada 6 yang termasuk dalam ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, kemudian simpangan baku atau deviasi standar. Silahkan kalian catat rumus-rumus yang terkait dengan itu. Nanti pada data berkelompok juga rumusnya itu sama, hanya nanti komponen pembentuknya yang cara menemukannya yang berbeda. Nah, silahkan kalian catat, bisa dari slide ini, bisa juga kalian catat dari buku yang kalian miliki. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan data tunggal yang ada di sini ada terdiri atas 10 datum. Nah, di situ misalkan yang pertama untuk mencari jangkauan atau range, yaitu kalian cukup mengetahui berapa sih yang paling besar dan berapa paling kecil. Itu selisihnya adalah range atau jangkauan, yaitu yang tertinggi 10, yang terendah itu adalah 4, sehingga jangkauannya itu adalah 6. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan jangkauan antar kuartil JAK atau hamparan. Nah, jangkauan antar kuartil itu selisih antara Q3 dengan Q1, ya. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang letak suatu data Q3, ya, Q3 dan Q1-nya. Ya, di sini maaf, ini Q1 ya. Q1. Nah, di situ kalian menggunakan interpolasi. Ya, mau manual boleh, interpolasi boleh. Tapi selisihnya itu cuma dikit. Tapi nanti kalian lihat kalau pilihan ganda ya kalian fokusnya ke interpolasi dulu saja. Ya, kemudian kalian cari selisihnya itu sehingga kalian temukan jangkauan antar kuartilnya yaitu 4,25. Nah, kemudian bagaimana dengan simpangan kuartil? Simpangan kuartil itu atau bisa dilambangkan dengan QD. D-nya kecil ya di bawah. Itu adalah setengah kali hamparan atau setengah kali jangkauan antar kuartil. Nah, diperoleh 2,125. Itu tadi 3 hal terkait dengan ukuran penyebaran data. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana menentukan simpangan rata-rata atau SR? Kalian perhatikan dari rumusnya di sini, XI berarti masing-masing datum dikurangi X bar. X bar itu rata-rata. Kalian cari rata-ratanya ketemu 7. Nah, kemudian ada garis lurus kanan dan kiri itu berarti nilai mutlak. Berarti berapapun yang di dalamnya itu menjadi positif. Nah, maka kalian gunakan cari satu persatu ya. Tadi masing-masing datumnya itu kan 5. 5 kurangi rata-rata, diapet mutlak, dan seterusnya. Kemudian kalian jumlahkan satu persatu. Ini kalian coba nanti kalian hitung di kertas kalian ya. Kemudian diperoleh hasilnya adalah 1,8. Nah, kemudian ada rumus yang lainnya. Kok ada yang dikalikan dengan frekuensi? Nah, itu bagaimana maksudnya? Nah, kita lanjut. Apakah itu sama? Ya, itu sama. Nah, kita lihat coba. Nah, data yang tadi berjajar-jajar tadi, itu kalau kalian buat tabel kan seperti ini, ada frekuensinya. Frekuensinya kan tidak semuanya satu, ada yang dua juga. Nah, di sini sama. Ya, jadi kalian jangan bingung kalau yang ada F-nya sama yang tidak itu bagaimana. Yang tadi itu mau dikerjakan seperti ini juga tidak apa-apa. Ya, kalian cari satu persatu, nanti cari selisihnya, kemudian selisih tadi itu diapit mutlak, kemudian masing-masing dikalikan dengan frekuensi. Nanti ketemu jumlahnya 18. Nah, sehingga hasilnya simpangan rata-ratanya adalah 1,8. Sama ya hasilnya ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana menentukan ragam? Ragam atau variansi kan mirip rumusnya, ya, tetapi itu dikuadratkan, ya, dikuadratkan. Nah, sekarang
sama seperti tadi itu, kalian sudah memerlukan rata-rata, sudah ketemu 7, kemudian nanti masing-masing datumnya dikurangi rata-rata terus dikuadratkan. Ini ya. Nah, ini nanti akan ketemu 42. Dibagi 10 ketemu 4,2. Nah, sehingga bisa kalian simpulkan bahwa ragam atau variansinya itu adalah 4,2. Nah, sama halnya dengan simpangan rata-rata, bagaimana kalau rumusnya yang dikalikan dengan F? Apakah sama? Ya sama, tinggal ini kalian bedakan frekuensinya di sini. Ya, nanti kalian bisa menentukan apakah mau dijajar langsung atau mau menggunakan tabel itu melihat kondisi frekuensinya. Kalau hanya satu-satu ya sudah jajar langsung saja, malah lebih cepat daripada dibuat tabel. Tapi nanti kalau frekuensinya itu banyak, yang lebih dari satu itu banyak, nah dengan menggunakan tabel itu lebih mudah. Gitu ya. Nah, diperoleh ini ya. Jadi masing-masing datum dikurangi rata-rata. Ini maafin rata-rata ya, rata-rata. Sehingga nanti akan diperoleh ini. Nah, kemudian masing-masing dikalikan dengan frekuensi ketemu jumlahnya 42. Sehingga variansi atau ragamnya itu adalah 4,2. Nah, bagaimana dengan simpangan baku? Nah, simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Jadi, kalau kalian mau menentukan simpangan baku, mau tidak mau harus mencari variansi terlebih dahulu. Karena akar dari variansi itu adalah simpangan baku. Nah, di dalam hal ini, di dalam contoh ini, simpangan bakunya itu adalah akar 4,2. Nah, kalau menggunakan kalkulator diperoleh 2,05. Namun nanti saat kalian menghadapi tes-tes atau ulangan harian atau hal yang lain serupa, kalian kan tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Maka sebaiknya kalian melakukan langkah merasionalkan penyebut, gitu ya. Jadi demikian tadi untuk menentukan ukuran penyebaran data pada data tunggal. Silahkan kalian coba-coba, kalian berhitung juga di kertas kalian masing-masing sehingga kalian bisa lancar memahaminya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.